I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita tadi telah diantar oleh lagu I Thirst, kita mencoba memasuki kembali bagaimana cinta yang mendalam Bunda Maria, Ibu Yesus, juga dialami oleh cinta yang mendalam Ibu Teresa dari Kalkuta kepada Yesus, sampai cinta itu mendorong kepada suatu keberanian untuk memberikan semuanya bagi Yesus. Mari kita membawa semua yang telah kita alami sampai hari ini, dan semua yang kita persembahkan untuk Yesus sampai hari ini, sungguh kita syukuri sebagai persembahan cinta kita pada Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan tema bulan ini, Love Until It Hurts. Kita mencintai, dan dalam hal ini kita mencintai Tuhan yang sungguh membawa kita untuk mempersembahkan semuanya demi cinta itu.
Saya mau membawa dalam renungan adorasi ini dengan apa yang Ibu Teresa alami di dalam perjalanannya pada tanggal 10 September 1946. Tentu ini perjalanan yang tidak hanya membawa Bunda Teresa kepada pengalaman penyerahan diri yang total, tetapi juga suatu pengalaman yang membawa semua kemanusiaannya, khususnya yang nyata dalam kekhawatiran, ketakutan, dan segala pergulatan batinnya, sungguh hanya ia berikan sepenuhnya karena ia mencintai Yesus. Kita telah berkali-kali merenungkan pengalaman hari vokasi ini buat Ibu Teresa. Pengalaman yang ia sebut suatu manifestasi iman. Dan pengalaman yang membawa dia kepada suatu puncak dari cintanya, yaitu penyerahan total. Panggilan dalam panggilan. Dalam hari itu, yang dikenal sebagai hari inspirasi, ini adalah hari di mana Ibu Teresa menemukan ia diminta mencintai Yesus di atas segala-galanya. Dan segala-galanya itu juga berarti di atas semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Ini bukan tentang hanya memberikan yang kita tidak mudah lepaskan, tetapi bahkan kekhawatiran yang membuat kita tidak dapat melepaskannya sekalipun. Mungkin kita sering berpikir tentang bagaimana kita kalau tidak ada ini atau itu, kita semakin menjadi susah gitu ya. Tapi di sini Ibu Teresa juga diundang untuk melepaskan bahkan kekhawatiran atas ketakutan melepaskan segala sesuatu. Maka kalau saya melihat istilah panggilan dalam panggilan, ia telah mengikuti Yesus, ia telah memberikan adalah berkorban. Tapi di sini dia dipanggil kembali. Bukan karena keinginan mengikuti Yesus, ia mengikuti Yesus, tapi bahkan melepaskan keinginan mengikuti Yesus untuk apa yang Yesus minta. Iya. Jadi inisiatif bukan daripada Ibu Teresa, tapi inisiatif dari Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi inisiatifnya adalah ketika Ibu Teresa menemukan ia dipanggil untuk kedua kalinya. Dan kali ini adalah untuk memuaskan dahaga Yesus dengan melayaninya di dalam diri mereka yang termiskin dari yang miskin. Sebagai manusia, ia juga menemukan ketakutan untuk melepaskan apa yang ia telah jalani dalam kebahagiaan sebagai Suster Loreto, yakni meninggalkan apa yang telah aku cintai dan membuka diriku pada pekerjaan baru dan penderitaan yang sangat besar. Dan suara itu selalu tetap berkata, apakah engkau akan menolak? Mari kita ingat kembali bagaimana dalam setiap kata-kata Ibu Teresa, ia selalu menyentuh kata cinta. Dan semua yang ia ungkapkan adalah tentang suatu relasi dengan Yesus dalam bentuk cinta. Dan cinta yang ia sampaikan di dalam semua renungan maupun juga kata-katanya adalah cinta yang berarti suatu pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan menjadi suatu keinginan tanpa sesuatu keberanian. Cinta tanpa pengorbanan menjadi suatu pemikiran tanpa suatu realitas kenyataan. Cinta tanpa pengorbanan tanpa suatu pengorbanan adalah suatu perasaan
kesucian tanpa mengalami kekudusan yang dari Allah. Dan inilah yang selalu menjadi pergulatan kita, bagaimana kita mencintai Tuhan sungguh nyata melalui apa yang Tuhan kehendaki kita untuk mengorbankan demi cinta itu. Ibu Teresa di dalam panggilannya selalu menemukan bagaimana setiap hari apa yang ia sebut cinta itu juga adalah sesuatu yang dia ulang-ulang. Sebagaimana kita telah menemukan dalam pengalaman MMT, kita mengulang-ulang setiap kata dan mencoba merasakan maknanya. Dan kita pernah juga mengulangnya dengan bacaan-bacaan harian. Dan kita mencoba mencatatnya. Mari pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam renungan bersama di depan sakramen. Mari kita coba mengingatkan kembali apa yang Ibu Teresa telah tawarkan kepada kita di dalam setiap permenungan-permenungannya yang pernah kita gunakan pada waktu MMT. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengenang satu titik tentang nampak tilas Ibu Teresa. Mari kita mencoba menelusuri dalam setiap nampak tilas Ibu Teresa, juga nampak tilas kita sendiri. Kita mau belajar dari Ibu Teresa, bagaimana ia semakin mempunyai cinta, sampai bahkan cinta yang menuntut mengorbankan semuanya. Mari kita melihat videonya sejenak. Poverty is our freedom and our strength. We are taking care of nearly 46,000 lepers. There is always one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. And we are trying to bring that love and peace and joy to our neighbor and in the street we live, in the town we live, and then again to the whole world. And I think love begins at home. Take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. The whole work, though it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. Help somebody in their own family first and then next door neighbor. Vocation is belonging to Christ. The work is only a means to put our love for Christ into action. The work is not my work. It is the work of us all, and you and me, because it is His work. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world is so much suffering because of that want of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will
come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace Through Our Lady's greetings gave birth to the society. The beginning of this beautiful work, we have picked up from the streets more than 40,000 people. And over 30,000 have died the most beautiful death, love and care. And to see them side by side, you see Hindu, you see Muslim, you see Buddhist, you see Christian, and such tender love among them. Kita melihat bagaimana kata-kata terakhir Ibu Teresa, semua yang dilayani lebih dari 30.000 orang, semua meninggal dalam cinta dan perhatian. Dan cinta yang ditujukan adalah cinta yang lembut, cinta yang sungguh datang dari suatu pengalaman akan Allah yang menyentuh hati. Inilah Allah yang kita sekarang sedang merenungkannya. Allah yang kita sembah dan kita puji di dalam sakramen Maha Kudus. Allah yang nyata dan sungguh nyata karena Ia adalah juga manusia yang setia dan taat dalam cinta kepada Bapa. Ibu Teresa dari Kalkuta dengan seluruh sejarah hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, ia selalu menyebut kata cinta berkali-kali. Dan yang ia sebut dalam itu adalah suatu pengalaman akan cinta pada Tuhan. Ia tidak mengatakan cinta pada manusia semata-mata. Ia selalu melihatnya cintanya pada Tuhan yang membuat dia sungguh mencintai semua manusia. Dan itu it hurts ya. Saya memahami mencintai manusia itu adalah suatu pengorbanan. Justru karena mencintai Allah, maka kita itu bersedia untuk berkorban bagi semua manusia yang Allah cintai. Inilah misteri yang disebut kata-kata dari Ibu Teresa. I love until it hurts. Saya mencintai Allah sampai membawa saya berani untuk mencintai semua manusia. Mencintai semua manusia artinya kita mencintai baik yang mendukung kita maupun yang tidak mendukung kita. Kita mencintai semua manusia baik yang ada pada pihak kita, yang memahami
yang mencintai kita juga tentunya, atau bahkan yang tidak memahami atau bahkan membenci kita. Dan itulah yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan until it hurts. Until, yaitu sampai cinta pada Tuhan itu membawa kita berani untuk melihat semua karena Tuhan yang kita cintai. Dalam video yang tadi kita lihat bersama, bagaimana Ibu Teresa dari waktu ke waktu mengajak setiap orang yang ia jumpai, yang ia sapa, untuk memulai cinta dari satu hal yang konkret. Dan dia mengatakan, kita tidak dapat mencintai semua orang sekaligus. Tapi kita harus mencintai satu hal, dan itu yang menjadi awal, yaitu mencintai Yesus. Mencintai Yesus adalah awal dari kita dipanggil untuk mencintai yang ada di samping kita. Mencintai yang ada di tetangga kita. Bahkan mencintai yang lebih daripada rumah kita. Tetapi tanpa cinta yang satu itu dimulai, maka kita tidak dapat mencintai semua dengan sepenuh hati. Mari kita mohon di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita semakin mencintai Tuhan. Until it hurts. Kita mencintai Tuhan sampai kita terpanggil untuk mencintai semua orang. Mungkin saat ini kita masih mencintai Tuhan dengan orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak apa-apa, memang itulah bagian dari proses. Karena masih belum membawa kita sampai pada yang paling terdalam. Kita mohon, semoga kita juga semakin mencintai Tuhan, sampai cinta pada Tuhan itu sungguh menuntut pengorbanan dari kita, mencintai dalam tindakan menerima, memahami semua orang yang tidak mudah dengan kita, baik dalam relasi maupun di dalam hal memahami satu sama lain. Mari kita lanjutkan adorasi kita dengan mohon rahmat ini, rahmat untuk semakin mencintai semua secara penuh lewat cinta kita kepada Tuhan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Romo Rudi. Selamat malam, Halo Pak Romo. Winardi. Selamat malam Bu Sinta. Mohon Pak Winardi dilanjutkan. Selamat malam, Ya, Romo. oke. Malam, Terima malam. kasih, Romo. Kita Terima kasih, tadi Romo. sudah menyelesaikan adorasi ya pada malam hari ini ya. Tema adorasi malam ini itu yang ada di PP saya ini. Saya juga nggak hafal, coba saya lihat ya. Oke, dan sebentar. Oke, Takut ini dan ya. kuat. Kuat dan kuat Takut beriman. dan Khawatir. takut dan khawatir orang beriman. Adalah sarana datang pada Tuhan. Ya, takut dan khawatir orang beriman adalah sarana sarana datang pada kepada Tuhan. Dan malam ini Romo memakai kata mutiara yang tulisannya adalah love until it hurts. Ya. Nah, ini Romo tadi mengartikan mencintai sampai, kalau saya biasanya ngomongnya pada adik-adik dulu Romo, adik-adik di sekolah minggu Bina Iman, itu adalah mencintai sampai terasa sakit gitu Romo. Nggak tahu apakah itu sama dengan pengertian yang Romo tadi sebutkan ya. Karena saya melihat berbeda gitu Romo. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit Romo. Apakah benar yang kami katakan mencintai sampai terasa sakit gitu ya. Kalau waktu lalu saya mengajarkan adik-adik di sekolah minggu itu menyisihkan uang sakunya Romo setiap hari, dan pada waktu 17 Agustus kita ngajak teman-teman itu, teman dari tempat lain itu untuk bermain bersama Romo, dan mereka sudah menabung uang yang sedikit-sedikit tadi,
untuk diberikan kepada teman-temannya yang yang kekurangan gitu ya, untuk mereka bisa bermain bersama di masa 17-an gitu loh. Itu gambaran waktu lalu saya mengartikan love until it hurt dan saya mengimplementasikannya kepada adik-adik seperti itu, Romo. Nah, menurut Romo bagaimana, Romo? Apakah itu benar atau gimana, Romo? Terima kasih, Romo. Pak Winardi dan Bapak Ibu semuanya, dalam relasi dengan Tuhan itu kan tidak ada yang benar dan salah. Yang ada adalah semakin mencintai dan datang pada Tuhan atau semakin menjauh dan meninggalkan Tuhan. Nah, maka hari ini saya mengajak untuk merenungkan tema melihat ketakutan, kekhawatiran seorang beriman yang semakin membawa kita datang pada Tuhan. Takut sebagai orang beriman dan takut hanya semata-mata sebagai manusia, itu yang saya ingin sampaikan. Saya percaya dan saya yakin semua yang ada dan ada di sini orang yang mengalami Allah secara nyata. Artinya orang yang mengakui bahwa diri kita itu sungguh manusia yang tidak dapat apa-apa, tidak dapat mempunyai apa-apa kecuali hanya bersandar pada Tuhan. Maka di sini saya melihatnya dalam konteks kita yang percaya pada Tuhan, tetap kita adalah manusia. Bukan berarti bahwa mencintai dan percaya pada Tuhan mengubah kita menjadi Superman atau Superwoman atau super kakek atau super nenek, tidak. Kita yang mencintai Tuhan itu tetap kita yang adalah manusia. Kalau kita mau lebih detail lagi, kita adalah MANUSIA. Kalau dipenggal-penggal ini permainan kata ya Bapak Ibu ya, sedikit ya. Manusia itu bahasa Inggrisnya man dan usia. Dan kalau kita bilang man itu adalah ungkapan dalam bahasa Inggris untuk semua ciptaan. Memang itu dalam konteks ini sedikit ada diskriminasi ini ya tentang kata ya. Dalam bahasa Inggris ketika kita bisa all man, itu menyangkut semua ciptaan, semua manusia. Dan kita adalah semua manusia yang punya usia. Maka manusia itu tandanya adalah ia terbatas pada waktu. Kita tidak tahu sampai kapan batasannya. Setiap orang juga tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi yang kita sudah pasti tahu adalah kita itu terbatas pada usia. Dan waktu itu adalah bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Maka dalam hal ini, kalau kita masih khawatir ya wajar Bapak Ibu. Kita takut ya wajar. Bukan berarti bahwa para kudus atau orang-orang yang sudah semakin mengalami Allah itu tidak takut. Justru ketakutan itu ada, tetapi menjadi sarana untuk semakin mencintai Tuhan. Sebaliknya, kalau kita itu masih dalam level usianya hanya tentang waktunya kita, bukan waktunya Tuhan, maka waktu itu menjadi menakutkan gitu ya. Karena seolah-olah kita sudah mendekati akhir, padahal kita selalu ada di situ. Tapi ketika kita sudah menyadari, percaya pada Tuhan, pelan-pelan waktunya kita itu berkurang, waktunya Tuhan itu semakin bertambah. Dan semakin bertambah, semakin kita menemukan setiap apa yang kita rasakan dan kita pikirkan, lebih ketakutan dan kekhawatiran kita itu bukan kembali lagi kepada waktunya kita yang kita pikirkan, tetapi waktunya Tuhan. Dengan demikian, segala ketakutan dan kekhawatiran itu justru membuat kita ingin terus datang pada Tuhan. Saya mengambil contoh konkret ya. Tadi kita merenungkan tentang Loreto. Biara Loreto yang Ibu Teresa sangat cintai. Dari situ dalam perjalanan ke Darjeeling,
dia menemukan dan merasa dipanggil secara kuat oleh waktunya Tuhan untuk meninggalkan biara Loreto. Padahal ia menemukan banyak hal yang sangat buat dia besar. Tentu dia punya ketakutan dan kekhawatiran bagaimana memelihara semua yang sudah dibangun dan dipelihara dan dimulai oleh Ibu Teresa di Loreto. Tapi semakin kekhawatiran tentang bagaimana melanjutkan, semakin Ibu Teresa menemukan Tuhan bertanya, apakah engkau menolak aku? Datang ke Kalkuta. Datang ke Kalkuta pun juga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Mau buat apa? Seperti apa? Tetapi inilah yang mau saya maksudkan. Ketakutan orang beriman, kekhawatiran orang beriman itu adalah sarana membawa kita masuk dalam ketidakpastian bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam ketidakpastian manusiawi, tetapi dalam keyakinan bahwa Tuhan menuntun kita untuk mengalami sesuatu yang besar. Mohon maaf, saya mencoba mengambil contoh dalam konteks kita yang lebih konkret ya Bapak Ibu ya. Tadi saya selalu melihat senang ada Oma Clara di sini ya. Lalu Oma Yohana ada nggak? Saya juga nggak tahu. Ibu Koni masih ada di sana, tadi sudah saya lihat. Terima kasih Bu Koni yang setiap hari selalu menyapa dan membantu saya untuk menyapa juga ya. Apakah masih di Bali Bu Koni? Saya senang bahwa Ibu Koni, Oma Clara, Oma Yohana, dan semuanya tentunya ya selalu hadir di dalam kebersamaan seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana hariannya, tetapi sebagai manusia saya yakin pasti ada ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi di sini, mari kita lihat, semakin hari kita bersama-sama bersatu dalam doa, dalam kebersamaan KKIT seperti ini, kita ingat bahwa kita juga berjalan bersama-sama Tuhan lewat secara nyata dengan teman-teman KKIT. Di satu sisi, kita tidak dapat mengelak kemanusiaan kita yang semakin bertambah usianya. Tapi di lain sisi, kita semakin bersyukur bahwa setiap hari berjalan bersama Tuhan membuat kita semakin mengalami bahwa rasa khawatir itu tidak lama-lama ada dalam benak kita. Tapi rasa khawatir itu membawa kita untuk berdoa. Ketika kita sedih, kita berdoa. Ketika kita sedang bingung, kita juga berdoa. Dan inilah yang saya maksud, ketakutan orang beriman itu semakin membawa kita berdoa. Dan dalam renungan, saya mencoba mengkaitkan dengan tema bulan ini. Love, I love until it hurts. Ibu Teresa juga dalam video tadi mengatakan, mulailah dengan yang satu konkret yang ada di depan kita. Dengan cinta pada Tuhan. Dan dari situ mulailah mencintai yang berikutnya, berikutnya. Until it hurts artinya saya pahami sebagai semakin kita mencintai lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada tiga, dan semua until kita menemukan mencintai juga mereka yang tidak mendukung kita. Mencintai mereka yang mungkin membenci kita. Mencintai mereka yang mungkin selalu mencemooh kita. Dan itulah until it hurts. Dan saya mencoba menerungkan itu dalam kata-kata Ibu Teresa lewat selalu apa yang Ibu Teresa temukan dalam I thirst. Yesus sendiri. Yesus mencintai semua. Itu kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itulah juga kata-kata yang melambangkan kita seorang Katolik. Semua. Yesus mencintai semua. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, doa konsekrasi kita pun juga telah menjadi semua. Dari banyak menjadi semua. Dalam konsekrasi, inilah tubuh dan darahku kamu semua. Sama juga inilah pialaku dengan kata kamu semua. Nah, kata semua ini adalah
kalau saya pahami adalah it hurts ya. Mungkin kalau mencintai satu orang masih nggak menyakitkan. Mungkin masih mencintai 2 orang masih nggak menyakitkan. Tapi ketika semua menuntut kekuatan dan keberanian kita datang pada Tuhan. Dan ini yang kita coba renungkan dalam bulan ini dengan adorasi pada kesempatan ini. Mari kita mencintai juga dengan sarana kekhawatiran dan ketakutan kita. Saya akhir-akhir ini sedang merenungkan tema ini, Bapak Ibu. Kekhawatiran dan ketakutan yang saya rasakan ternyata bukan lagi tentang ketakutan dan kekhawatiran seorang manusia Rudianto. Ya. Tapi kekhawatiran dan ketakutan manusia Rudianto yang percaya pada Yesus. Dan ini sungguh saya rasakan sebagai sesuatu yang nyata, karena memang itulah semuanya. Harian dan semuanya ya karena Yesus. Hidup yang saya jalani ya karena Yesus. Kalau tidak ada Yesus, lalu untuk apa saya ada di sini ya? Dan kita semua tentu sama saya pikir. Kita ada di sini, kita semuanya melakukannya karena Yesus. Dan Yesus itu bukan menjadi sesuatu yang jauh ya, atau yang baru kita pikirkan. Yesus itulah yang selalu aku jalani dengan until it hurts. Sekalipun lewat kekhawatiran dan ketakutan itu, kita terus datang pada Tuhan. Maka tema orang beriman itu bukan meninggalkan Tuhan. Itu tema orang yang nggak beriman. Tema orang beriman itu apa? Kekhawatiran ini bagaimana semakin membawa aku masuk dalam misteri iman. Dan ini yang juga dalam beberapa waktu saya pakai dengan orang beriman itu hidup dalam misteri. Orang yang tidak beriman itu hidup dalam kepastian. Orang yang semakin tidak melihat Allah dalam hidupnya atau tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya, selalu mencari kepastian. Selalu mencari kejelasan. Selalu mencari solusi. Tetapi orang yang selalu datang dan mencoba terus berjalan bersama Tuhan adalah orang yang berani untuk menaruh semua kekhawatiran dan ketakutan yang ada dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, berani berjalan bersama Tuhan yang misteri itu, sekalipun dalam ketidakpastian. Maka bagi orang yang berjalan bersama Tuhan, kepastian itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Kepastian itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Atau sesuatu yang sifatnya seolah-olah itulah akhir dari semua. Kepastian itu adalah anugerah sukacita yang semakin membuat kita percaya. Semakin kita mengalami peneguhan, itulah bahasa orang beriman. Semakin kita mengalami hiburan rohani, kita mengalami Allah beserta kita. Dan kita semakin berani masuk dalam ketidakpastian. Inilah yang ingin saya tawarkan pada Bapak Ibu, kekuatan batin seorang yang berdoa, yang selalu bercerita bersama dengan sesama orang yang beriman. Sukacita yang ada adalah sukacita yang membuat kita, ayo kita jalan lagi. Ayo kita melangkah lagi. Meskipun kita nggak tahu mau kemana. Meskipun kita tahu ada dinding ketidakpastian yang besar. Tetapi kita percaya. Ayo kita jalan lagi. Tuhan beserta kita. Inilah bahasa orang beriman. Itulah bahasa Ibu Teresa. Tetapi orang yang semakin mulai meninggalkan Tuhan, ia semakin ragu-ragu, semakin menghitung, dan semakin tidak mau jalan. Karena yang dia hitung adalah ketidakpastian yang dalam dirinya. Sehingga takut untuk melepaskan kepastian yang ada. Dan semakin orang tidak pasti. Karena yang dipegang adalah ketidakpastian. Namun kita seperti Ibu Teresa, kita memegang kekuatan iman, yaitu Tuhan yang ada bersama kita, sebagai kekuatan kita.
Dengan itu kita berani berjalan dalam ketidakpastian. Dan bukan hasil yang kita cari, tetapi semakin bersama Tuhan datang padanya. Secara konkret, saya mau mengakhiri poin ini, mengantar ini. Kalau kita sedang khawatir dan takut kemana kita pergi, pasti ke sakramen Maha Kudus. Tapi bagi mereka yang tidak melihat Allah dalam hidup ini, kalau mereka sedang khawatir, pasti kemana perginya? Cari hutang. Karena itu yang membuat mereka merasa pasti. Yaitu uang, kekuasaan, apapun. Karena itu bagi manusia pada umumnya yang merasa membuat mereka pasti. Tetapi membuat semakin mereka takut akan ketidakpastian. Bapak Ibu, let us love until it hurts. Artinya sampai kita berani menerima semua ketidakberdayaan, kerapuhan kita sebagai sarana untuk datang pada Tuhan. Demikian Pak Winardi. Nanti bisa didalami lagi bersama. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing, silahkan. Saya Winardi. Ya, silahkan Rosa. Ya. Ini Romo, ini yang di-share ya, Missionary Sisters of Charity Murdered in Yemen. Tahun 2006. Ini 4 suster namanya Suster siapa ya, Anselma, Suster Margaret ya, Margareta, Regina ya, kemudian Suster Judith. Ini 4 suster yang kemungkinan akan dinyatakan sebagai kudus ya, Santa mungkin ya, Romo ya. Beata. Beata. Oh, Beata. Oh iya ya. Nah ini kaitannya Sebelumnya dengan menjadi martir. Martir. ya martir itu belum jadi Beata belum ya. Bisa, ya. Martir. Ya, ini kita ini tentunya melaksanakan love until it hurts ya, karena mereka juga sungguh dikatakan di sini di dalam informasinya itu ada seorang bishop yang memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka tidak meninggalkan pelayanannya ketika didatangi oleh ya gerombolan ya mungkin ya ketika itu. Jadi mereka tidak meninggalkan pelayanannya orang-orang yang dilayaninya, mereka melindungi mereka dan mereka meninggal untuk pelayanannya. Jadi ini bisa dikatakan love until it hurts ya Romo ya, mungkin ya Pak, mungkin malah justru tertinggi ya barangkali. Bagaimana Romo Rudi untuk 4 suster ini? Itu saja Romo. Terima kasih untuk sharingnya. Tidak perlu dijawab Bu ya, karena semua pasti sudah tahu. Iya Romo. Oke, berarti sudah jelas ya Rosa. Jadi jawabannya kata Romo. Iya. Jadi ya gitu ya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau bertanya. Ini saya surprise ini, Daniel ngajak Jimmy ya. Daniel di rumah Jimmy ya. Ya, benar. Luar biasa. Mana Jimmy? Mungkin boleh saya sapa Jimmy. Iya, masih masuk ke kamar dia. Oh, oke. Ya, oke. Mungkin Daniel mau bertanya, silakan Dan. Ya, saya tertarik dengan sharing yang diberikan oleh Rosa tadi tentang 4 suster yang menjadi martir ya, martir dalam kerasulannya pada saat zaman itu sih 2006 ya kalau nggak salah itu kejadiannya ya. 2006, bulan Maret 2006. Oh iya, ya itu seperti saya
pernah baca ya, jadi darah-darah kemartiran itu akan mensuburkan panggilan umat terhadap mengikuti Kristus. Yaitu saya pernah baca sekilas bacaan tentang apa efek setelah seseorang itu mati, meninggal karena menjadi martir itu. Ya, itu kira-kira yang saya mau menambahkan ya tadi tentang 4 suster itu. Apa yang kamu peroleh dari baca itu, Daniel? Yang saya peroleh ya itu merupakan suatu keteladanan yang sebenarnya membawa inspirasi bagi kita semua bahwa sebenarnya pelayanan itu kita tidak perlu takut apapun juga. Jadi yang penting pelayanan kita sungguh tulus murni untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu yang saya mau tambahkan. Oke, ya thank you Daniel yang sudah sharing ya mungkin ya dari apa yang dia pernah baca dan dia mungkin menginterpretasikan ya dari ini. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya tentang tema hari ini, kekhawatiran dan ketakutan yang membawa kita ya datang kepada Yesus ya. Oke, silahkan ada yang mau sharing atau mau komentar? Pak Win. Oma, silahkan Oma Clara, monggo. Kekhawatiran yang membawa saya lebih dekat dengan Tuhan itu banyak sekali Pak Win. Saya orangnya mengalami kehidupan trauma yang luar biasa. Tapi setelah saya ketemu dengan Tuhan Yesus, dengan diajar oleh Romo Badiansen, kamu nggak perlu khawatir, nggak usah perlu apa, pokoknya konsentrasi kamu minta pada Tuhan Yesus. Itu susah sekali, karena saya kan harus belajar semua buku dikasih sama Romo Bad itu. Tapi ya sekarang saya ikut KKIT itu Tuhan terima kasih makin percaya bahwa semua perjalanan hidup saya pasti dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Pak Win, gitu aja. Ya, terima kasih Oma, luar Terima biasa kasih, ya. Oma. Ya, kalau mungkin tanya Oma, salah satu kekhawatiran atau ketakutan Oma apa Oma? Mungkin salah satu aja Oma, yang paling sering Oma rasakan mungkin. Saya kembali ke Magetan itu hanya sendirian, nggak ada apa-apa, nggak bawa uang, nggak bawa apa harta yang saya banggakan, hanya percaya sama Romo Bad. Kamu bilang aja sama Tuhan Yesus, kamu minta apa aja dikasih. Itu almarhum selalu bilang begitu. Jadi Tuhan saya mau pulang ke Magetan tapi uang tok nggak bawa apa-apa. Gimana saya di sana nanti? Ada suara, jangan khawatir. Itu yang saya pegang terus Pak Win sampai sekarang. Apa aja yang saya hadapi, saya jangan khawatir. Jalan terus seperti Romo Rudi bilang tadi, jalan terus begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Oma. Oma dari mana sebelumnya Oma? Sebelum di Magetan Oma? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Tebet, di Jakarta Tebet, Selatan. Ya. Di Tebet 40 tahun. Ya saya bisa membayangkan kalau kayak Oma sudah berarti waktu pindah itu umur berapa Oma? Waktu pindah ke Magetan? 78. Sekarang saya kan ada 83. Jadi sudah 5 tahun ya, di Magetannya. Ya luar biasa ya. Saya bisa bayangkan kalau umur 78 pindah itu gimana rasanya ya. Ya bawa orang tuh, sama koper. Ya, betul. Teman enggak ada istilahnya ya Oma ya, karena semua teman kan di Jakarta ya dan sebagainya. Ya. Saya pikir siapa teman saya, terus ketemu teman-teman, ada rumah kedua buat kamu katanya. Saya kaget juga ya waktu diberitahu ada rumah kedua buat Oma Clara, jangan khawatir. Seperti yang saya dengar dari almarhum Pak Jansen begitu, jangan khawatir. Begitu Pak Win, terima kasih. Ya, pokoknya saya nggak pernah khawatir apa-apa.
Terima Saya kasih, percaya. boleh menguatkan kita semua yang ada di sini ya, yang masih Amin. suka khawatir juga ya. Oke, terima kasih Oma Clara atas sharingnya. Oke, ada yang mau sharing lagi atau mau bertanya? Oma Koni mungkin ini tadi di Bali, Romo. Tadi Oma Koni masih di Bali. Jam 6 saya ditelepon, tapi waktu itu saya di jalan lagi nyetir, jadi nggak saya angkat gitu ya. Terus saya mengintip WA karena waktu itu di lampu merah, saya mengintip WA. Kemudian saya lihat Oma Koni bilang, Win kok nggak bisa masuk gitu ya. Terus saya lihat, loh apa sudah jam 7 gitu ya, saya kok merasa masih jam 6 gitu. Saya lihat jam di HP saya, oh, Oma, saya terus bilang sama Oma, Oma nanti adorasinya jam 7, kita masih jam 6. Terus Oma bilang, oh ya maaf, jam saya jam Bali gitu ya. Oke, mungkin Oma mau mencerita Oma ini ya, jadi luar biasa di Bali, tapi semangat luar biasa untuk bertemu dengan Romo Rudi nih kelihatannya Oma. Silakan Oma Koni. Terima kasih Win, minta maaf tadi memang di sini jam 7 kurang 10 saya sudah mau masuk. Tapi nggak bisa terus, tinggal. Waduh, kenapa ini salah apa saya lihat lagi, saya coba lagi. Oh, ternyata saya sadar. Jam 7 Win bilang begitu. Oh ya di sini harus saya nunggu jam 8. Waduh. Minta ampun, saya tadi sampai khawatir. Waduh, kenapa ini nggak bisa masuk. Terima kasih, akhirnya saya bisa Koni itu mencintai, contoh mencintai sampai sakit. Tunggu 1 jam. Iya, luar biasa ya. Margo, saya sendiri nggak tahu, ini padahal banyak itu saudara-saudara saya pada ngobrol di luar. Aduh, kalau mau nuruti gitu seneng ngobrol, tapi ya saya lebih cinta KKIT ternyata. Amin. Amin. Ya tadi memang saya lihat banyak suara, jadi minta maaf tadi saya mute ya Oma Bu Koni. Tapi senang ya Bu Koni akhirnya bisa muncul hari ini. Jadi saya melihat wah masih semangat sekali ya Romo. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan ya untuk Oma Koni yang tadi sudah langsung apa namanya hubungi saya juga kaget. Wah, saya salah ini pasti nih. Saya kira gitu ya, karena saya di jalan juga tadi ya. Oke, terima kasih Oma Koni. Mungkin Oma Koni ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan terkait dengan apa yang diinginkan. Mungkin punya kekhawatiran yang diserahkan atau gimana. Iya, terima kasih. Kemarin saya ke Gumas, Gua Maria di Ersani, tempatnya Romo-Romo Sididi, Romo Yansen apa itu, Romo Yandi. Kemudian sekarang yang ada di Tegarjaya, Romo Weli. Ya kami ke sana dan berdoa jalan salib yang singkat karena jalannya ternyata dibuat yang panjang dan kami sudah lansia semua, jadi kami nggak ikut yang panjang. Juga perjalanan cukup jauh, 3,5 jam, pulang balik 7 jam, di sana hanya 1 jam. Tapi ya puji Tuhan nggak hujan, tapi kemarin hujan luar biasa. Sampai semalam ini hujan sepanjang malam dan sepanjang hari ini. Ya, tapi kami kebetulan hanya di rumah ini tadi. Kemarin pada waktu saudara saya itu beli sosis, saya itu ada orang yang menunggu juga antri sosis itu. Belum dibungkus karena bosnya masih pergi. Padahal kami sudah teleponan, sudah WA minta segini-segini. Maaf ya Romo, ini menyimpang. Jadi pengalaman saya kemarin kok saya persis ketemu itu seseorang muda, cantik dia, sekitar umur 55. Kemudian saya kan memulai pembicaraan itu dengan adanya di Bali itu kan banyak sesajen itu yang buat dari patung diberi sarung, terus bunga-bunga itu. Rupanya penghuni rumah ini yang jual sosis ini masih agama Hindu. Terus dia nyaut, bukan agama Hindu aja, ini Hindu, Buddha, Konghucu itu jadi satu seperti ini. Kadang-kadang
mama saya juga itu ikut Konghucu, tapi juga membuat sesajen seperti ini. Terus kok dia tanya, agama saya apa? Saya bilang Katolik. Oh, dulu saya juga Katolik. Tetapi perawat mama saya itu lebih rajin, dia ngajak saya ke gereja Kristen, saya mau. Di situ saya merasa senang, karena kalau di Katolik baca kitab suci saja enggak katanya. Jadi saya ikut di situ, anak-anak saya semua baptis di Kristen. Waduh, ini gimana saya? Sayang ya. Apakah saudara ini, saya bilang, nah kalau gitu namanya siapa? Namanya Fang Fang katanya. Kok Fang Fang ikut itulah, kalau menurut Fang Fang, agama pertama kali Kristen atau Katolik? Agama yang Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus itu apa? Agama Katolik. Bagus sekali kamu. Pinter kamu dapat. Tapi saya di situ enggak dapat apa-apa. Saya di Kristen banyak sekali dapatnya katanya. Tapi ya itu kan kadang-kadang kalau nggak suka sama romonya, kurang gini-gini, itu kan bukan salahnya. Tapi kita semua punya keterbatasan, saya bilang gitu. Dalam waktu yang singkat itu, kami ngomong-ngomong, saya cerita. Kalau kamu cerita sejarah Kristen, apakah kamu ngerti? Dia bilang, gimana ya? Saya bilang, kalau agama Protestan, saya pindah saja, saya pindah. Pindah ya, Makol nih. Ya. Sabda Roma ya, oke. Terus gitu saya minta maaf, terus kemudian ya itu saya ingin merebut satu jiwa. Terus saya mengatakan demikian. Masalah tidak bisa, tidak bisa ikut. Terus saya mengatakan apa ya kemarin itu? Saya bilang, kalau agama itu Protestan itu baru saja abad ke-15. Jadi seorang pastor yang disebut Martin Luther. Ya. Nah itu yang dia nggak suka. Salah waktu itu memang oknum pastor-pastor banyak yang menyalahgunakan soal pengakuan dosa dan lain-lain, sehingga Martin Luther ini protes. Sebetulnya Paus sudah melarang, ayo kita benahi bersama, tapi dia tetap melakukan protes, dan itulah terjadinya Protestan. Nah, setelah Protestan itu kemudian saya suruh dia baca Rum Sidhum dari Scott Hahn. Coba kamu tulis, catat. Rum Sidhum itu seorang Presbyterian yang karena dia nggak puas dengan dia pengen tahu dulunya itu benci sekali sama orang Katolik, terutama Bunda Maria, terutama doa Rosarionya. Tetapi dia diam-diam di luar tahu semua. Ya saya ceritalah Scott Hahn itu. Kemudian catat saja Scott Hahn, karena waktunya singkat sekali ya, saya cuma bilang begitu. Tapi saya juga enggak minta nomor teleponnya, sudah selesai sampai di situ. Jadi saya kepikiran semoga Roh Kudus menerangi dia. Yang saya penkan, kamu cari agama itu cari yang benar. Jadi jangan yang senang di hati karena pendetanya begini-begini, tapi carilah Yesus yang benar-benar, Tuhan Yesus yang mau yang disalib untuk kita semua. Jangan kita mencari kesenangan secara kedagingan karena pendetanya pintar khotbah, pintar begini, tapi ayo kita cari agama yang benar. Dari Tuhan Yesus itu yang mana? Dengan sakramen 7 sakramennya, dengan ini. Ya dia ngerti, tapi dia tidak mendalami begitu loh. Maaf ya, Win. Terima kasih. Ya, oke, Bu Koni, enggak apa-apa ya. Jadi intinya Bu Koni ingin memenangkan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih sedikit sharingnya ya. Senang ya di Bali ya. Bu Deta juga nggak diajak ini. Masih ramai nih saudara saya yang berpesta. Bu Deta tidak diajak Bu Koni? Ada Bu Deta. Saya ajak Pak Akses juga. Oh, oke. Enggak, maksudnya nggak diajak ke Bali juga. Oh, enggak. Dia pergi sendiri dengan anak-anaknya, Pak.
Oke, ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau sharing juga. Ini ada Eyang Sari ini, waduh, sudah Wah, itu menyimak dari mau sharing nih dari kelihatannya. Silakan Eyang. Suaranya dibuka dulu ya. Ya, saya biasanya suka ya dengar suara Eyang nih yang kalem, merdu, dan biasanya sharingnya luar biasa nih. Ya, mau sharing sedikit deh mengenai kekhawatiran dan ketakutan yang berhubungan dengan tema hari ini. Bisa dengar, Pak? Bisa, Bisa, Yang. bisa Yang. Oh ya. Jadi saya baru pulang dari perjalanan ke Eropa bersama anak, mantu, dan cucu. Kita semua berjumlah 16 orang. Dan perjalanan kita memang tidak mudah ya, karena dari Belanda menuju ke Swiss itu kita naik mobil. Jadi 16 orang dengan 3 mobil, dan kita semua kan tidak tahu perjalanannya bagaimana. Jadi semua itu adalah atas kemurahan Tuhan dan atas doa-doa Romo Rudi dan teman-teman sahabat-sahabat KKIT semua. Maka kita bisa pulang dengan sehat dan selamat. Terima kasih atas semua doa-doanya. Jadi kekhawatiran dan ketakutan itu pasti ada, karena kita tidak tahu ya keadaan di sana bagaimana, di jalan bagaimana, terutama perjalanan dari Paris ke Swiss itu hampir 7 jam. Dan itu perjalanannya sore sampai dengan pagi, sampai di Swiss itu kira-kira jam 1:30 malam. Ya, untungnya semua berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah apa-apa di jalan. Dan semua anak-anak, mantu, dan cucu kami berdua yang umurnya sudah 80 dan 82 masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan perjalanan ini. Perjalanan ini selain juga liburan dengan anak mantu dan cucu, juga mengunjungi saudara-saudara yang sudah lama tidak pernah ketemu. Jadi yang mereka sangat senang sekali kami dapat mengunjungi mereka, dan juga ada teman yang belum lama meninggal, jadi keluarganya senang sekali kami bisa mampir ke rumahnya. Jadi mungkin nggak usah panjang-panjang ya Pak Win. Jadi mengenai ketakutan dan kekhawatiran itu memang kami alami, tapi mungkin karena keyakinan kami kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, serta doa-doa sahabat-sahabat kami, serta Romo, kami semua sehat dan selamat sampai di Jakarta kembali, dan hari ini bisa bergabung kembali dengan MMT KKIT. Sekian ya Pak. Terima kasih. Kembali yang selamat Sari, selamat datang kembali di Jakarta ya. Kemarin saya dengar di Paris itu kan lagi banyak rusuhan ya, tapi puji Tuhan Eyang Sari meskipun sudah dari Paris juga nggak ada masalah ya, satu apapun, jadi itu juga merupakan anugerah bagi Tuhan ya. Oke, terima kasih Eyang Sari. Oke, siapa lagi yang mau ini ya? Tadi ada Oma Tris nih, lama ini sudah ada dengar suara juga. Ada Bu Lindri, ada Bu Daning. Ayo Bu Daning. Ada Pak Tarsis mungkin. Ayo silahkan. Ada Yani, ada Ratna. Ratna juga sudah lama nggak dengar suaranya ini. Mana Ratna? Ayo Bu Menuk, ada
Vero, ada Suster Marta juga sudah lama enggak dengar Suster Marta nih suara. Silahkan kalau teman-teman mau bertanya atau mau sharing ya, apa tema yang Romo bawakan malam hari ini. Oke, silahkan. Ada yang bertanya? Sedikit menanggapin coba ya, Widya. Ya. Sedikit. Oh, Bu Sinta. Oke, silakan Bu Ya. Sinta. Ya. Mendengar tadi yang dijelaskan oleh Romo Rudi. Romo kan Wajahnya terlalu kurang tinggi. layarnya ya. Ini pakai HP goyang-goyang, Oh. soalnya HP-nya dipegang. Oke. Ya. Yang saya tangkap tadi kan Romo Rudi menjelaskan bahwa kekhawatiran, ketakutan itu akan bisa dijalani atau dimasuki karena kita itu percaya pada Tuhan. Jadi semua diarahkan untuk Tuhan. Karena percaya itu maka kita dapat menerima seperti Mother Teresa Romo memberi contoh pada panggilan di dalam panggilannya Mother Teresa ya, di mana dia akan meninggalkan biara Loreto yang sudah dihidupinya cukup lama dan masuk ke dalam kegelapan, ke dalam lorong-lorong gelap, ke dalam orang miskin. Kebetulan yang saya tangkap, dan tadi dari sharing Winardi yang memberikan pengarahan untuk anak-anak sekolah minggu untuk mulai menabung, menyisihkan uang jajannya, supaya nanti pada 17 Agustus ya Win, 17 Agustus atau Lebaran? Ya, 17-an. 17-an. 17 Agustus, anak-anak sekolah minggunya Winardi bisa diajak bersama-sama dengan anak-anak yang mungkin anak-anak pemulung juga ya Win ya, anak-anak yang berkekurangan untuk bisa bermain bersama, di mana uang itu akan dibelikan mungkin sedikit makanan atau mungkin hadiah untuk teman-teman yang dari pemulung itu ya Win. Ambil ya betul, Bu Sinta. Ya, itu saya pikir juga searah dengan yang dijelaskan Romo ya. Jadi kita itu memberikan atau mencintai itu harus ada pengorbanan. Mau gelas? Seperti saya lagi merefleksi karena belum lama ini saya ngobrol dengan Suster Lucy, dan Suster Lucy menerangkan balik ke kita. Ada Oma ya, Oma kalau salah dibenerin ya Oma ya. Suster Lucy mengatakan kan dasar dari suster-suster MC adalah total surrender, apalagi total surrender, loving trust, cheerfulness. Itu urutannya dulu seperti itu. Tapi setelah dalam perjalanan, Suster Lucy mengatakan loving trust itu yang pertama. Loving trust, total surrender, cheerfulness. Jadi setelah kita itu memang sungguh percaya pada Tuhan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Romo, kita semua untuk Yesus. Jadi kita trust, kita percaya, maka kita berani untuk masuk dalam gelap atau masuk dalam ketidakpastian, masuk ke dalam misteri. Itu menjadi total surrender. Tapi di situ bukan menjadikan kita itu makin takut atau terus berjalan dengan penuh ketakutan, tapi akan melahirkan sesuatu yang menggembirakan. Karena bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Cheerfulness. Jadi itu, ya urutannya itu, suster mengatakan, jadi yang pertama adalah loving trust, total surrender, dan cheerfulness. Kalau yang tadi diajarkan oleh Winardi, saya pikir memang kita juga perlu terhadap anak-anak kecil, kita mengajarkan untuk pengorbanan lah. Untuk memberikan itu tidak
tidak dengan minta kepada orang tua nanti pada tanggal 17 Agustusnya minta lagi, tapi ada pengorbanan yang kamu sisihkan sedikit-sedikit dari uang jajan kamu. Itu kayaknya salah satu jalan melatih diri kita. Seperti kita juga kalau kita ada juga dituliskan kan, janda miskin yang memberikan uang itu kan lebih berharga karena dia menyisihkan dari kekurangannya. Jadi kalau kita melayani itu juga kita tuh apa pengorbanan kita. Mungkin untuk orang yang repot, yang sangat sibuk, dia memberikan waktunya, itu adalah pengorbanan dari dia. Untuk orang yang mungkin gajinya pas-pasan untuk hidup rumah tangga, tapi dia mau sedikit menyisihkan. Ada satu hari belanja yang dia mungkin diirit-irit, tapi dia bagikan ke orang lain. Itu ada pengorbanannya dalam dia memberi atau mencintai orang lain. Kira-kira yang saya refleksikan itu malam ini. Tambah ruwet atau tambah membingungkan, enggak tahu. Makasih. Ya, Betul nggak, Mo? Bu Sinta, terima kasih. Ya mungkin Romo yang bisa menanggapi, silakan. Romo yang menanggapi lagi. Silakan Romo. Puji Tuhan, kalau bagi saya itu tambah jelas Tante Sinta. Oh, ya. Makasih. Ya itu Yani ya, tambah jelas gitu ya. Okay. Karena jujur aja sebenarnya tadi saya juga mau ngomongin itu karena itu adalah salah satu pelajaran di waktu saya ikut SEP. Jadi kalau memang kita mau melayani ya kita harus memberikan sesuatu, entah apapun itu yang menjadi pengorbanannya gitu loh, yang kita bisa gitu kan. Ini Waji mau nambahin. Oke, wah seneng ini Opa Waji mau muncul juga ini, silahkan Opa Waji. Ya, Opa Waji soalnya yang tanya. Hari itu Opa Waji yang tanya sama Suster Lucy. Ya, silakan Opa Waji. Ayo Opa. Ya. Jadi gini, saya itu sekarang itu agak jelas ini, karena dijelaskan oleh Suster Lucy bahwa sebetulnya sumber kekuatan kita itu adalah dari keyakinan kita bahwa Tuhan itu mencintai kita. Itulah sumber kekuatan kita. Nah, mengapa kok sekarang itu urutannya itu diganti? Kalau dulu kan total surrender, loving trust, cheerfulness. Tapi sekarang itu diganti. Yang pertama itu adalah loving trust. Ya, loving trust. Karena loving trust itu pengertiannya itu Tuhan itu mencintai kita dulu. Ya. Tidak bisa kita itu mendadak merasa bisa mampu mencintai Tuhan kalau kita tidak merasakan bahwa kita itu dicintai dulu oleh Tuhan. Ya. Jadi keyakinan bahwa Tuhan itu mencintai kita. Oleh karena itu, maka kita punya keinginan, punya keberanian untuk mencintai Tuhan juga. Ya. Nah, dengan kekuatan seperti itu, sebetulnya itu kalau total surrender, itu juga sesuatu yang berat. Ya. Gampang orang bilang total surrender, I have nothing, I can do nothing, I'm nothing gitu ya. Itu kan intinya dari total surrender. Tetapi untuk bisa kita itu merasakan seperti itu harus ada dasarnya dulu. Nah, dasarnya itu adalah loving trust. Dasarnya itu kita itu bisa menerima dan mengakui bahwa I'm nothing. Itu karena kita itu punya suatu kekuatan, yaitu Tuhan itu mencintai kita. Ya. Dengan Tuhan itu mencintai kita, maka kita itu punya suatu keinginan atau dorongan bahwa kita juga mencintai Tuhan. Itulah kekuatan kita sebetulnya. Hidup itu penuh dengan ketidakpastiannya. Banyak hal yang membuat kita itu tidak pasti. Banyak hal yang membuat kita itu takut, dan banyak hal yang membuat kita itu khawatir atau kecewa. Namun dengan loving trust tadi, dengan keyakinan bahwa Tuhan itu mencintai kita, maka kita itu bisa percaya bahwa apa yang kita alami itu adalah tuntunan ya dari Tuhan yang
pada akhirnya kita itu mengetahui bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita harapkan, lebih baik daripada apa yang kita cari. Biarpun ya itu kelihatannya itu seakan-akan itu lebih jelek daripada apa yang kita cari. Contohnya saya, keinginan saya itu apa sih sebetulnya? Saya itu ingin sehat. Saya itu tidak kepingin sakit. Dan saya itu merasa bahwa berkat Tuhan kepada saya itu adalah kesehatan saya. Ya, itu yang saya rasakan. Itu yang saya ingini. Namun demikian apa yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda. Ya. Ternyata saya itu kena sakit. Ya. Lalu saya itu berpikir, saya itu why me gitu ya. Ya, kenapa kok saya gitu ya. Kenapa kok Tuhan itu memberikan sakit kepada saya? Lalu setelah saya itu meyakini ya, dan percaya bahwa Tuhan itu mencintai saya, maka di situ saya itu bisa merasakan bahwa pemberian sakit dari Tuhan itu adalah bentuk rasa cinta Tuhan kepada saya. Tuhan itu memanggil saya. Tuhan itu memanggil saya yang mulai menjauh, mulai tidak percaya pada Tuhan, mulai tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama saya, maka saya dipanggil. Caranya memanggil dengan apa? Ya dengan cara saya dikasih teman penyakit kanker untuk mendampingi saya. Sehingga dengan penyakit kanker itu, saya itu punya dorongan dan punya keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Apakah penyakit kanker di situ itu mengganggu saya? Ya pasti, namanya penyakit pasti mengganggu. Tetapi kalau saya pikir di situ, alangkah lebih baik saya itu ditemani dalam perjalanan akhir saya dengan penyakit kanker, tetapi saya bisa dekat dengan Tuhan, sehingga saya punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk berjalan dalam akhir perjalanan saya, ditemani dengan sakit saya kanker, tetapi saya tidak merasa apa-apa, saya itu merasa ringan, karena saya bisa menerima. Inilah yang diberikan oleh Tuhan, yang mencintai saya. Dia ingin saya dekat, oleh karena itu saya diberi tawan penyakit kanker, dan karena itu saya sekarang itu bisa rajin berdoa. Kadang-kadang juga saya itu ingin berbagi dengan teman-temanan, ya. Saya itu senang kumpul-kumpul, karena dengan kumpul-kumpul di situ saya itu bisa merasakan cinta kasih Tuhan kepada saya melalui teman-teman saya. Jadi dengan perasaan seperti itu, keyakinan bahwa apa yang saya terima itu adalah apa yang diberikan Tuhan, yang melebihi dari apa yang saya inginkan dan apa yang saya harapkan. Nah, dari situ saya itu merasa tidak takut lagi. Ya. Kalau dulu itu sakit, takut. Ya. Nggak punya uang, takut. Ya. Nah, ini kalau soal nggak punya uang, takut itu, stres itu lebih yakin sama saya. Saya kalau uangnya itu sudah menipis itu saya itu kadang-kadang, apakah Tuhan itu mau membuat saya itu nggak punya uang, sehingga saya itu berserah lagi kepadanya. Tapi tidak, ternyata. Tuhan itu memberikan, entah dari mana, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Ya. Bukan pada saat saya itu keuangannya menipis, tahu-tahu ketiban dapat uang, itu enggak. Tetapi ketika saya itu betul-betul perlu, maka saya itu juga nggak tahu. Itu dapat dari mana? Asalnya dari mana? Berpikir pun saya tidak tahu bahwa saya itu akan dapat uang, ya, akan diberikan bekal oleh Tuhan melalui sesuatu yang saya tidak pernah terpikir. Tapi itulah yang terjadi berkali-kali. Dari situ yang saya tadi selalu perhatikan omongan dari Romo Rudi, ya, bahwa ketakutan dan
kesedihan maupun penderitaan itu ada di sekeliling kita, ya, dekat dengan kita. Tapi kita kuat karena kita merasa bahwa Tuhan mencintai kita. Ini sharing saya. Ya, sharing saya. Nah, terima kasih. Terima kasih, Opa, Oma luar biasa. Semangat terus, Mungkin Opa. Oma mau menambahkan, mungkin silahkan. Oma. Saya mau nambahin sedikit aja. Ya. Cuma Suster Lucy itu bilang, sebetulnya menjadi seorang kerabat kerja atau pengikutnya Mother Teresa itu sangat mudah, sangat simpel dan mudah. Jadi nggak usah merasa kita ini rasanya nggak pantas, kita ini nggak bisa apa-apa, saya ini pendosa, saya kurang bisa, nggak rajin baca kitab suci. Itu pokoknya yang saya tangkap itu sangat sederhana. Jadi asal kita itu dengan Tuhan itu dekat, bersama Dia, dengan Dia, dalam Dia. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih ya Oma sama Opa. Ini menambah banyak hal dari buat kita ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Tadi Pak Tarsis mau Bu Lindri ini, silahkan Bu Lindri ini sudah buka mic ini, berarti siap nih sudah nih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Tris. Malam Bu Lindri. Malam Lindri. Saya tertarik sekali, Bu Tris tadi mengatakan menjadi kerabat kerja itu mudah kok. Selalu berada. Saya senang sekali masih tergabung dalam KKIT Semarang. Ya, yang saya rasakan, jadi kalau saya merasa tidak khawatir, tidak takut ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita di Semarang. Karena apa? KKIT Semarang itu kan orangnya bermacam-macam dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai kondisi. Tetapi saya merasakan bahwa kita saling mendukung gitu loh. Saya bisa belajar dari mereka satu dengan yang lainnya. Mereka yang merasa berkekurangan secara fisik, kemudian juga merasakan bahwa kesehatan tidak, kemudian juga ada yang maaf, ada yang juga kemarin pernah mengalami mental, tetapi karena Tuhan sangat cinta, kita itu sudah kembali ke rumah Tuhan. Tapi kami belajar dari kerabat kerja itu bagaimana semangat. Meskipun kami berbeda-beda, tetapi kami merasa di situ kami dikuatkan satu dengan yang lain, sehingga semakin menguatkan iman. Seperti yang dikatakan Romo Rudi tadi, kekhawatiran kita. Saya merasa jadi tidak khawatir. Itu yang saya rasakan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Tris. Ya. Terima kasih Lindri. Ya, terima kasih Bu Lindri ya. Oke. Ya, mungkin Jimmy nih lagi mau bicara. Silakan Jim, lama nggak ketemu Jim. No. Ya, Jimmy ini dulu salah satu koordinator di Warung Kasih ya. Sudah lama tidak ketemu, hari ini surprise karena bisa bareng Daniel ya. Mungkin di rumah Jimmy ya ini ya. Lagi ya, di rumah Jimmy. Ya, terima kasih sudah dikunjungi Daniel ya, luar biasa. Oh iya, Daniel. sama-sama. Ya, oke. Itu juga ada yang lain mungkin kalau sudah tidak ada, ini sudah kurang 10 menit ke jam 9, mungkin Romo mungkin bisa memberikan kata-kata terakhir ya sebelum kita berpisah tentunya mungkin. Memberikan penutup gong. Gitu ya Romo. Saya kira sudah. Terima kasih untuk semua ya, Oma Clara, Bu Koni, Opa, Oma Tres, lalu juga Bu Oyang Sari, Bu Lindri, dan semua yang ada di sini dengan kehadirannya aja
sudah menunjukkan bahwa semua mencintai Tuhan. Saya mau mencoba mengambil dari apa yang tadi Suster Lucy lewat Bu Sinta sampaikan ya. Loving trust, total surrender, ya. Surrender. Lalu cheerfulness ya, cheerfulness. Saya mencoba menemukannya di dalam bahasa Ignatian. Jadi kalau dalam bahasa Ignatian lewat spiritualitas Santo Ignatius itu tingkat yang kita dambakan adalah kerendahan hati. Karena disitulah sebenarnya kita mengikuti Yesus dalam segala yang tidak mudah yang kita harus lakukannya itu mengendalikan manusia kita, mengontrol ya. Jadi, Santo Ignatius selalu mengatakan untuk melayani jiwa-jiwa kita harus menaklukkan diri supaya diri kita itu dipakai oleh Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan dengan totalitas memberikan sepenuhnya di dalam semua pilihan kita hanya untuk mengikuti Yesus. Dan ini bahasa Ignatian itu memang bahasa yang tidak mudah dipahami, tetapi kalau saya melihat loving trust itu adalah suatu kerendahan hati, di mana Tuhanlah yang utama. Maka AMDN demi lebihnya. Ignatius tidak pernah menunjukkan tentang menjadi super. Kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi terbaik. Tetapi setiap hari lebih daripada kemarin mencintai Tuhan. Nah inilah yang disebut kerendahan hati dalam menemukan Allah dalam segalanya itu kan dalam setiap hari menjadi lebih ya. Maka Bapak Ibu, mencintai itu tidak ada habisnya dan tidak ada yang ultimate ya, tidak ada cinta yang tertinggi ya. Yang adalah cinta manusia itu adalah dari hari ke hari itu semakin lebih daripada kemarin. Satu titik lebih dari kemarin. Satu langkah lebih dari kemarin. Satu lompatan lebih dari kemarin. Intinya kita selalu ingin lebih mencintai. Kita tidak perlu merasa harus mencintai. Tuhan tidak mengintai kita untuk menjadi yang terbaik dalam mencintai. Tetapi setiap hari lebih mencintai. Dan ini yang saya memahami loving trust. Loving trust itu adalah karena kita mencintai, tadi ya kata tadi apa, Opa ya, karena kita dicintai pertama-tama oleh Tuhan, dan Tuhan mencintainya total ya, maka kita juga mencintai Tuhan lebih, yang membuat kita juga semakin lebih total, dan akhirnya semakin mengalami sukacita. Sukacita mencintai Tuhan dalam totalitas adalah tanda kerendahan hati. Demikian Pak Bin, semoga kita juga semakin lebih sebagai bentuk kerendahan hati kita untuk mengikuti Tuhan. Selamat malam, selamat bermimpi indah, loving trust, total surrender, dan cheerfulness. Yang penting nanti malam kalau mimpi indah, tertawa-tawa, pasti tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Yes, kamu sudah menjadi lebih. Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.